Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya. Untuk Libra, happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya. Pemurnian dan pembersihan. Dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu. Menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan memang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma ya kan. Chiron ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya, jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu. Dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Apa namanya, retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Gemini, Gem. Langsung aja kita lihat apa yang terjadi pada kalian di bulan Oktober. Kita mulai dengan Cosmic Magic Oracle. Dengan satu kartu aja. Kita lihat tema energi Gemini di bulan Oktober 2025. Tema energi Gemini di bulan Oktober 2025. Iya, 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 iya. Satu kartu aja, please. Dapat 2. Aries. Beginning. Saturn kebalik. Saturnus kebalik. The Stars. Oh ya. Artinya, karena ini energinya Aries, ya, buat Gemini itu kalian ingin memulai sesuatu yang baru, suasana baru, network yang baru, ya, sosial yang apa sih namanya, situasi sosial ya, situasi sosial, pertemanan baru atau apapun itulah, ya, karena energi Aries buat Gemini itu ada di rumah ke-11, kontribusi ya, mungkin kontribusi yang baru terhadap komunitas, gitu.
Nah, kalian ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Tapi, tapi kayaknya akan tertunda gitu, akan tertunda. Kenapa? Karena energi Saturnus dan, Neptunus yang tadinya ada di Aries, dia semuanya retrograde kembali ke Pisces. Makanya keluar nih energinya Saturnus yang kebalik, ya kan. Saturnus yang retrograde ini kan kebalik, ya kan. Batasan-batasan itu apa? Nah, Pisces buat Gemini itu ada di rumah ke-10, yaitu karir, reputasi, visi jangka panjang, status kalian, ya. Jadi dengan energi Saturnus yang kebalik ini ada yang belum selesai, ada yang belum selesai. Jadi mungkin masih ada ikatan-ikatan ya yang bikin kalian itu sulit untuk bisa benar-benar, memanifestasikan new beginning ini nih, pembaruan ini nih, ya. Jadi Neptunus itu nanti tanggal 22 Oktober dia masuk kembali lagi ke Pisces. Sekarang masih ada di Aries, ya. Ada Neptunus yang retrograde kan. Nah, itu tapi, positifnya energi retrograde Neptunus tuh beda tuh sama retrograde planet yang lain. Kenapa? Karena kalau Neptunus direct, ya, pattern-nya normal gitu ya, itu kita lebih cenderung ilusif, agak-agak halu gitu, ya kan. Karena ngawang gitu loh. Kita mimpi ini, kita punya idealisme begini, visi kita maunya gini 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 gini. Itu punya tendensi dengan energi Neptunus yang lagi direct itu, kita punya tendensi untuk ngawang, nggak grounded. Nah, di saat Neptunus lagi retrograde, itu kita akan menyadari betapa idealisme atau, angan-angan, mimpi, goal kita tuh agak-agak nggak realistis gitu loh. Kenapanya gitu, bahasanya gue juga self deception sih. Yang kita menipu diri kita sendiri dengan ya persepsi dan ekspektasi kita sendiri, gitu loh, ya. Dan ya, the stars, kalian akan harapan-harapan kalian akan terwujud. Tapi ada tapinya. Kalau kalian sudah bisa menyelesaikan semua ikatan-ikatan yang sudah lagi atau ikatan-ikatan atau nilai-nilai yang sudah nggak lagi sesuai dengan diri kalian, gitu. Ya ini energi Aquarius ya, the stars ini energi Aquarius dan, di Aquarius itu ada Pluto. Pluto juga direct di bulan ini, tanggal 13 dia direct. Nah, jadi kalau kalian ingin benar-benar maksudnya tuh adalah kalau kalian benar-benar ingin melakukan transformasi itu. Nah, ini mungkin kalian akan mulai sedikit ada, kemajuan atau progres ya. Karena energi Pluto juga lagi direct nih entar gitu, pertengahan bulan ya. Karena ini bicara tentang energi Aquarius buat Gemini mmm, itu tentang pindah rumah, tentang travel, beberapa dari kalian ini gue ngomong general ya, ini gue ngomong general. Jadi, kalau kalian butuh private atau personal reading itu di box description gue ada link ke WA gue, bas gue aja. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang sekolah lagi, ya kan, sekolah lagi. Untuk beberapa dari kalian ini tentang travel, untuk beberapa dari kalian ini tentang, eee, pindah rumah, ya, atau ya mendekatkan diri. Ini juga bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan, ya. Entah itu agama, entah itu filosofi, entah itu hukum. Anyway, karena bicara tentang energi Saturnus itu juga tentang hukum itu sendiri, ya, yang kebalik. Oke, lanjut ke tarot. Singkiran 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 singkiran. Soal tarot. Apa yang terjadi pada Gemini?
di bulan Oktober 2025. Apa yang Gemini perlu ketahui di bulan Oktober 2025? King of Wands kebalik. Rintangannya Two of Coins. Fondasinya The Hermit. Yang sudah lewat The Chariot. Fokus kalian Princess of Coins. Yang akan datang Knight of Swords. Alam bawah sadar kalian The High Priestess. Oke. Situasi kalian ini King of Wands kebalik ya. Kalian agak menyebalkan. Kalian agak menyebalkan dengan energinya King of Wands kebalik. Ya, King of Wands itu dia punya kendali, ya ini energi entrepreneur ya. Pengusaha, pebisnis. Dia yang punya kendali atas hidupnya sendiri. Punya sikap. Ya. Tapi di saat dia kebalik, mungkin ada sesuatu yang bikin dia gitu. Situasinya dia itu tidak menyenangkan, jadilah dia yang juga tidak menyenangkan, kurang lebih gitu. Nah ini energinya si Aries. Energinya Leo, sorry. Ini energinya Leo. Leo buat Gemini. Ini tentang mindset. Ya, tentang mindset, persepsi, kebiasaan-kebiasaan berpikir ya. Tentang komunikasi ya. Tentang komunikasi juga tentang local travel ya. Rintangannya Two of Coins. Rintangan atau challenge buat Gemini itu energi Two of Coins. Kalian menimbang-nimbang gitu. Mana yang berharga, mana yang bernilai, ya kan? Mana yang punya nilai, mana yang punya guna atau fungsi, gitu ya. Anyway, ini energinya si Capricorn. Ini juga karena ini energinya Capricorn buat Gemini itu ada di rumah ke-8. Ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Ya. Atau ya dalam kebersamaan itu kita berbagi, ya kan? Nah, kita berbagi apa sih? Ideologi, waktu, energi, ruang, ya kan? Bahkan finansial, apapun itulah, gitu kan. Nah, dari yang paling esensial aja adalah energi itu sendiri dan waktu ya. Nah, bagaimana itu ada batasan-batasan ya yang tidak tertulis bahkan. Ya, ada yang tidak tertulis. Nah, bagaimana kita mengenal batasan-batasan itu untuk diri kita sendiri dan menghargai juga orang, bagaimana kita menghargai batasan diri kita sendiri, kita menghargai batasan orang lain. Kan gitu ya? Jadi di rumah ke-8 itu juga hal-hal yang sifatnya mistis, tabu, dan intimacy. Tuh. Anyway, fondasi kalian adalah The Hermit. Mungkin kalian sedang menyendiri di rumah, kalian sedang mengisolasi diri di rumah. Ini energi Virgo. Sesuai. Menyendiri di rumah, mengisolasi di rumah, ya kan. Nah, kan kita baru aja ngelewatin ini ya, energi solar eclipse ya, gerhana matahari di Virgo ya. Nah, gerhana matahari di Virgo Virgo, itu bicara tentang Virgo itu adalah karma-karma atau
yang memang kita harus lepaskan, kurangi, gitu. Jadi, kalau kalian memang belum mendapatkan pencerahan, ya nggak apa-apa sih, cuman ini karena energi The Hermit itu sendiri adalah mencari pencerahan atau jawaban dari dalam ke dalam diri kita sendiri, gitu. Ini energinya The Hermit. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang stabilitas emosional ya, dan tentang leluhur atau tradisi, ya. Yang sudah lewat untuk Gemini itu ada The Chariot. Nah, ini, kalian sudah mendapatkan kemenangan kemenangan. Energi The Chariot itu energi kemenangan dalam mengendalikan sisi terang dan gelap dalam diri kita, ya. Dan ini energi Cancer. Untuk beberapa dari kalian ini tentang travel, ya, tentang travel. Tapi yang jelas ini energi Cancer dan di Cancer itu ada Jupiter ya. Nah, buat Gemini, energi Cancer itu ada di rumah kedua, tentang nilai, tentang materi, ya. Apa yang bernilai dan berharga buat kalian, ya, dan tentang materi itu sendiri, gitu. Dan itu mungkin juga sangat, sifatnya emosional, sangat emosional buat kalian. Karena Cancer ya, Cancer itu elemen air, dan Jupiter di Cancer itu digede-gedein, Bu, digede-gedein. Planet terbesar ya kan di galaksi kita, jadi segala hal yang ada di rumah itu dibesar-besarkan, gitu kan. Jadi itu kadang membuat kalian juga overwhelm itu, eee, apa ya, overwhelm itu yang berlebihan lah, bikin kalian capek sendiri gitu sampai muak. Ya, fungsinya adalah supaya kita lebih mudah melihat, ya. Segala hal itu dihiperbol sama Jupiter, supaya kita lebih mudah melihat. Ini mengenai stabilitas emosional kalian ya. Apalagi nanti ada, dia akan, energi Jupiter ini dia akan nge-clash dengan energinya Saturnus di Pisces yang lagi retrograde di 29 derajat, ya. Artinya ya, itu tentang status kalian, tentang karir kalian, tentang reputasi kalian, tentang visi jangka panjang kalian. Itu apa yang bernilai buat kalian gitu kan, ya. Dan energi Jupiter ini juga akan trine itu maksudnya nge-support, nah, eh, ya, nge-support, healing. Dia trine dengan Chiron. Chiron itu bukan planet, Chiron itu asteroid, ya, the wounded healer. Dia penyembuh luka atau trauma. Nah, Chiron itu juga lagi retrograde di Aries. Nah, itu untuk Gemini adalah social network, circles, ya, pertemanan atau komunitas, healing, ya, kontribusi apa yang kalian ingin atau akan berikan terhadap komunitas dan social network kalian. Ini tadi ada energi Aries ya. Masih, hilang. Ya, new beginning tadi ya. Nah, itu nge-support. Jupiter itu membesar-besarkan, menghiperbolkan itu untuk nge-support kalian lebih menyadari, tentang kontribusi apa yang kalian bisa berikan terhadap komunitas kalian, gitu loh. Ya. Alright, alright. Fokus kalian adalah Princess of Coins. Kalian akan lebih mendalami, mempelajari lebih dalam lagi. Kalau kalian sudah memulai mungkin ya, baru saja memulai sesuatu hal ya, kalian akan memproses, mempelajari lebih dalam lagi tentang apapun itu yang kalian baru mulai.
Oke. Yang akan datang kalian dapat Knight of Swords. Oke. Kalian akan komunikasikan dengan gamblang gitu aja. Ini energi Gemini itu sendiri. Kalian akan komunikasikan dengan gamblang as it is gitu. Gimana apa adanya aja gitu. Ya, kalian akan menjadi diri kalian sendiri. Oh iya, gue lupa. Karena ini energi Gemini. Ini tentang di Gemini itu ada energi Uranus yang lagi retrograde. Nah, lagi retrograde balik ke Taurus nanti. Uranus itu kan pemberontakan. Uranus itu kan yang yang mempertanyakan selalu tentang status quo. Nah, yang selalu menginginkan perubahan. Sangat progresif lah energi Uranus ini, ya kan? Nah, buat Gemini, di saat dia balik lagi ke Taurus, itu bicara tentang rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, spiritual, tentang alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu tentang hal-hal yang kita sudah terbiasa atau terprogram dari kecil hingga sekarang, bahkan mungkin dari masa lalu, kehidupan masa lalu maksudnya. Tentang segala hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar gitu lah, kegelapan itu sendiri. Nah, dan di situ akan ada dengan Uranus, energi Uranus itu ya pemberontakan itu sendiri. Kalau memang nggak sesuai, itu. Nah, be aware aja lah gitu, be aware. Alam bawah sadar kalian ada the High Priestess. High Priestess ini energinya si Pisces, juga bisa energinya si Cancer. Ya. Bicara tentang energi Pisces, kalau menurut astrologi ini Pisces. Kalau menurut tarot ini Cancer. Gitu. Jadi kalau ini adalah untuk beberapa kalian mungkin ini adalah energi si Pisces tentang karir, tentang visi kalian jangka panjang kalian, tentang status kalian sendiri. Ya kalian nggak mau masih ingin mencermati lebih jauh lagi gitu maksudnya dengan energi High Priestess. Kalian belum mau berpihak atau memilih. Kalian masih ingin mempelajari lebih jauh lagi gitu. Kalian diam mencermati, mendengarkan intuisi kalian sendiri gitu ya. Kalau ini energinya Cancer, ini tentang yang tadi di mana ada Jupiter juga ya. Tentang stabilitas emosional kalian juga sih. Ya. Tentang yang berharga atau bernilai buat kalian itu apa? Atau beberapa dari kalian itu juga tentang materi, uang dan tralala. Oke. Lanjut kita ke Astro Dice. Saran atau petunjuk untuk Gemini lakukan di bulan Oktober 2025. Aits. Oke. Energi Pluto. Pluto goes direct ya. Artinya Pluto sekarang ini masih retrograde, tapi nanti tanggal 13 Oktober dia direct. Pluto itu apa sih? Planet transformasi. Ya. Dia selama 6 bulan dia kemarin retrograde. 5 apa 6 bulan ya. Anyway. Dan Pluto sekarang ada di Aquarius ya. Ada di Aquarius. Buat Gemini itu tentang perbedaan-perbedaan. Ya, bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan filosofi, agama, hukum, apalagi ya tentang travel, tentang jarak, entah itu geografi atau emosional, ya, tentang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Dan itu mungkin ada perubahan di situ, mungkin ada yang mungkin akan pindah, ya. Tapi yang jelas ada perubahan, ada transformasi tentang bagaimana kalian menghandle atau menghadapi perbedaan-perbedaan dalam situasi sosial ya.
Dan kalian dapat rumah ke-8 nih, rumah ke-8. Rumah ke-8 tapi tadi apa? Rumahnya Capricorn ya. Rumahnya Capricorn buat Gemini. Ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, ya. Tentang batasan-batasan tadi, ya. Dan kalian juga dapat Libra. Libra buat Gemini itu tentang masalah anak, ya. Ini di rumah kelima nih, rumah kelima buat Gemini. Tentang masalah anak, masalah kreativitas, masalah project, masalah, bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya, tentang hobi kalian, ya. Kalau kalian memang energi Libra tuh memang diplomatis, ya, diplomatis. Tapi saat bersamaan dia juga bisa dibilang people pleaser. Ya, oh ya, ini juga tentang romance ya di rumah kelima, ya. Jadi lagi-lagi ini general reading. Jadi saran dan petunjuk untuk Gemini lakukan, ya transformasi ya, itu dibutuhkan karena karena kalian juga kita semua ini saling berbagi dalam kebersamaan ya. Waktu, energi ya, kita berbagi dan di situ ada batasan-batasan yang tidak tertulis yang perlu kita sadari. Dan ini hanya juga kita menjaga keseimbangan dari dalam diri kita dan juga eksternal ya. Dengan energi Libra. Bagaimana kita menjaga keharmonisan. Oke, udah gitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment,